9 hal yang terjadi pada si narsistik yang menua. Narsisme adalah gangguan kepribadian rumit yang melibatkan konstruksi diri palsu untuk menggantikan diri sejati si narsistik yang tidak berharga. Bertentangan dengan rasa malu dan kebencian pada diri sendiri yang sebenarnya mereka rasakan, si narsistik menanamkan diri palsu dengan gagasan-gagasan besar tentang superioritas yang membutuhkan pasokan validasi eksternal yang hampir terus-menerus. Karena ketergantungan pada sumber pemujaan eksternal, penuaan adalah proses yang rumit bagi si narsistik. Mereka sering menggunakan berbagai taktik untuk menangkal dampak usia. Namun seiring kenyataan yang menimpa mereka menjadi semakin putus asa. Jika hal ini terjadi, salah satu atau lebih dari 9 hal berikut dapat terjadi: penolakan, pembangkangan, kepahitan, ekstremisme, isolasi, kefanatikan, eksploitasi, redefinisi, kolapsnya si narsistik. Untuk benar-benar memahami mengapa 9 hal ini sering terjadi pada si narsistik yang menua, penting untuk memahami bagaimana ketergantungan mereka pada validasi eksternal dan ketidakmampuan menerima kritik menjadi badai yang sempurna seiring bertambahnya usia si narsistik. Mengapa si narsistik takut menua? Narsisme berkembang sebagai akibat dari kegagalan seorang anak kecil untuk mengembangkan kesadaran dirinya secara penuh. Anak tersebut mulai memandang dirinya yang sebenarnya sebagai orang cacat yang tidak dapat diperbaiki lagi dan menguburnya jauh di dalam hati. Sebagai gantinya, mereka membangun citra diri yang salah dan menanamkannya dengan ide-ide muluk tentang superioritas mereka sendiri. Namun, diri palsu tidak mampu memberikan dukungan internal apapun kepada mereka, dan akibatnya, mereka harus bergantung pada suplai validasi eksternal yang hampir konstan. Mereka membutuhkan orang lain untuk mendukung citra muluk mereka dan menegaskan superioritas mereka. Bukan hal yang aneh bagi si narsistik, khususnya wanita narsistik, mengandalkan penampilan fisiknya untuk dipuji. Itu menjadi bagian dari keunggulan mereka. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, penampilan fisik Anda berubah dan tubuh Anda menjadi kurang mampu bekerja pada level yang sama seperti ketika Anda masih muda. Ini adalah konsep yang sangat menakutkan bagi si narsistik yang menua. Selain itu, si narsistik juga cenderung memberi nilai tinggi pada hal-hal eksternal yang mereka miliki sebagai bukti superioritas mereka. Seperti halnya tubuh Anda, hal-hal eksternal tersebut cenderung berubah seiring berjalannya waktu seiring dengan model-model baru menggantikan yang lama. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa bahkan orang yang paling unggul di antara kita pun akan lengser seiring bertambahnya usia. Bagi si narsistik yang takut kehilangan pengagumnya, potensi kehilangan kemampuan, penampilan fisik, dan harta benda merupakan prospek yang menakutkan karena semua itulah yang menjadi dasar klaim superioritas mereka. Mereka percaya orang-orang yang mereka cintai akan melihat kenyataan buruk tentang mereka jika mereka tidak lagi memiliki apa yang mereka miliki di masa muda. Itu sebabnya 9 hal ini sering terjadi pada si narsistik yang menua. 1. Penolakan. Saat si narsistik memulai proses penuaan, hal pertama yang dialami mereka adalah penyangkalan. Mereka akan terus bertindak seolah-olah menua tidak berlaku bagi mereka. Mereka akan memuji keunggulan mereka,
mengenakan pakaian di masa mudanya untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa penampilan fisik mereka tetap tidak berubah. Mereka selalu mencari produk anti penuaan terbaru dan terbaik, dan mereka mungkin juga melakukan bedah kosmetik untuk membantu mereka mempertahankan penampilan awet muda. 2. Pembangkangan. Si narsistik bersikeras bahwa mereka sama saja seperti di masa muda mereka meskipun ada perubahan nyata dalam kemampuan fisik atau mental. Hal ini dapat menyebabkan beberapa perilaku berbahaya. Misalnya, mereka mungkin bersikeras bahwa penglihatannya sempurna seperti saat masa mudanya, tetapi Anda dapat melihat bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki kemampuan melihat yang sama. Hal itu juga dapat mempengaruhi kemampuan mengemudi dan kemampuan lainnya. Hilangnya kemampuan untuk dengan mudah memikat dan mengesankan orang lain dapat mengakibatkan taktik yang lebih agresif yang digunakan oleh mereka untuk membuktikan bahwa semangat mudanya belum hilang. Hal ini juga dapat menempatkan mereka pada risiko dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berupaya mengambil keuntungan dari mereka. Si narsistik lanjut usia mungkin, misalnya, percaya bahwa mereka masih dapat menarik perhatian pria atau wanita muda seperti yang mereka lakukan di masa mudanya. Hal ini membuat mereka rentan terhadap penipuan dan eksploitasi. 3. Kepahitan. Penuaan adalah proses sulit yang memaksa kita menyadari keterbatasan tubuh fisik kita. Banyak orang akan menghargai kebijaksanaan yang mereka peroleh selama bertahun-tahun dibandingkan dengan kecakapan fisik yang mereka miliki di masa muda. Namun, bagi si narsistik, melakukan perubahan tersebut merupakan sebuah masalah karena mereka telah banyak berinvestasi dalam gagasan-gagasan besar mereka tentang superioritas. Selain itu, mereka terhambat secara emosional dan tidak mampu berempati dengan orang lain di sekitar mereka. Bagi mereka, penuaan hanya mewakili serangkaian kekalahan dalam perjuangan untuk tetap awet muda. Hal ini dapat menciptakan rasa benci dan kepahitan yang menggantikan proses menjadi dewasa yang dialami individu sehat seiring bertambahnya usia. Si narsistik merasa menjadi korban dari proses tersebut dan mereka menjadi getir dengan terus menyalahkan semua orang di sekitar mereka atas masalah mereka. 4. Ekstremisme. Seringkali, si narsistik akan mengalami versi yang lebih ekstrim dari karakteristik terburuk mereka. Mereka menjadi semakin putus asa, terutama ketika proses penuaan memberi mereka serangkaian kenyataan. Demensia dapat menambah kualitas ekstrim si narsistik. Mereka mungkin menjadi semakin paranoid yang kemudian mengarah pada isolasi yang parah dan sikap defensif yang ekstrim. Penuaan hanyalah sebuah skenario mimpi buruk bagi si narsistik, dan bagi mereka yang tidak dapat menemukan pilihan yang lebih sehat, ekstremisme merupakan jalan keluar yang mereka pilih untuk mengatasi emosi kompleks mereka. Orang-orang ini mungkin juga menjadi semakin kasar secara emosional dan fisik. 5. Isolasi. Ketika si narsistik yang menua beralih ke sikap dan perilaku ekstrim atau menyangkal proses penuaan, mereka seringkali menjadi lebih antagonis dan membuat orang lain menjauh. Persahabatan mereka mungkin terputus dan bahkan orang yang mereka cintai mungkin tidak lagi mau datang. Mereka mungkin juga menghadapi perceraian dan keterasingan dari anak-anak mereka.
Anak-anak dewasa bahkan mungkin memilih untuk tidak melakukan kontak karena mereka berusaha menyembuhkan luka masa kecil mereka. Begitu anak-anak mereka menjauh, cucu-cucu mereka pun menjadi terasing. Semua ini membuat si narsistik semakin terisolasi dan mencari kambing hitam yang mereka salahkan atas semua kesengsaraan mereka. Hal ini dapat menimbulkan masalah yang lebih besar dengan sudut pandang ekstrim. 6. Kefanatikan. Ketika si narsistik lanjut usia semakin terisolasi dan merasakan dampak dari menyempitnya lingkungan sosial, mereka mencari orang lain untuk disalahkan. Mereka seringkali mengalihkan perhatian mereka pada persepsi superioritas mereka atas kelompok masyarakat yang terpinggirkan untuk membantu memperkuat harga diri mereka yang sedang melemah. Seksisme, rasisme, homofobia, dan pandangan ekstrim lainnya dengan mudah diadopsi oleh si narsistik lanjut usia yang mencari kelompok yang dapat mereka ajak berintegrasi. Mereka ingin merasa diberdayakan. Bagi si narsistik tua, kelompok pembenci ekstremis tersebut mungkin hanya memberikan suplai narsistik yang mereka cari. Hal ini akan membantu membenarkan pemikiran mereka bahwa mereka adalah korban, menjadikan mereka kambing hitam untuk disalahkan atas kesengsaraan mereka, dan menambah khayalan besar mereka akan superioritas. 7. Eksploitasi. Banyak pengalaman yang dialami oleh para narsistik lanjut usia ketika mereka menghadapi kenyataan seiring bertambahnya usia membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi. Misalnya saja, mereka yakin masih punya penampilan dan pesona seperti dulu, sehingga mereka rentan terhadap para pelaku kejahatan yang berupaya mengeksploitasi mereka demi keuntungan finansial. Mereka juga rentan terhadap janji untuk mengembalikan penampilan muda mereka atau mengembalikan mereka ke posisi teratas di dunia profesional. Mereka ingin memutar balik waktu, dan siapapun yang dapat menjanjikan hal tersebut atau yang dapat meyakinkan mereka bahwa mereka masih memilikinya dapat memanfaatkan ketakutan mereka. 8. Redefinisi. Beberapa orang narsistik sebenarnya mampu menyesuaikan diri dengan baik terhadap penuaan. Mereka entah bagaimana dapat berdamai dengan pudarnya penampilan fisik mereka. Dalam kasus ini, mereka cenderung mendefinisikan ulang standar penerimaan dan lebih berfokus pada bentuk-bentuk pengakuan dari orang lain terhadap hal-hal yang tidak terlalu dangkal. Misalnya, mereka mungkin membanggakan anak-anak hebat yang mereka besarkan atau rekan muda berprestasi yang mereka bimbing. Mereka mampu menikmati pantulan kemuliaan dari keturunan atau anak didiknya daripada harus fokus pada diri mereka sendiri. Ini mungkin adaptasi paling sehat bagi si narsistik yang menua. 9. Kolapsnya si narsistik. Kolapsnya si narsistik adalah kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi bagi si narsistik yang menua. Ini pada dasarnya adalah gangguan mental besar-besaran yang terjadi ketika dan jika si narsistik kehilangan sumber utama suplai narsistiknya. Misalnya saja, kematian pasangannya dapat menyebabkan kehancuran seperti itu. Ketika hal ini terjadi, hal ini pada dasarnya mengakibatkan runtuhnya diri palsu yang mereka bangun dengan hati-hati dari masa kecilnya. Hal itu mengungkap sandiwara dan semua kebohongan mereka dan melepaskan monster yang terkubur di bawahnya, menyebabkan si narsistik menyerang orang lain di sekitarnya dengan kejam dan biasanya juga mengakibatkan mereka terisolasi sepenuhnya.
Ini adalah akhir yang menyedihkan dari kehidupan yang tragis, dan sayangnya, hal ini sering terjadi pada si narsistik yang sudah lanjut usia. Biasanya, hal ini terjadi setelah semua strategi mereka gagal dan mereka menghadapi kehidupan tanpa dukungan apapun terhadap harga diri mereka. Pikiran terakhir. Penuaan merupakan hal yang sulit bagi siapapun, tetapi hal ini khususnya menjadi masalah bagi si narsistik yang seringkali mengandalkan penampilan fisik dan kecakapan untuk mendapatkan suplai narsistik mereka. Ketika tubuh mereka melemah dan mereka menjadi kurang relevan di dunia yang mendukung kaum muda, perjuangan mereka untuk mempertahankan harga diri menjadi semakin putus asa. Si narsistik yang menua seringkali menyangkal, menentang, dan menyalahkan, serta menjadi lebih ekstrim dalam pandangannya dan lebih terisolasi dari keluarga, teman, dan kolega. Dan meskipun mereka mungkin mendefinisikan ulang standar mereka dan menjalani tahun-tahun emas mereka dengan relatif damai, tidak jarang stres karena kehilangan suplai narsistik mengakibatkan kolapsnya si narsistik.